Setelah Bima dan Reza hilang tanpa jejak, dan Ahmad yang entah kemana, kini hanya tersisa Raka dan Dimas. Tapi jauh di dalam hati mereka tahu bahwa teman-temannya tidak benar-benar pergi. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang masih mengawasi. Malam semakin larut saat Raka sedang berada di kamar. Semua terasa sunyi, tapi anehnya, seolah ada mata yang terus memperhatikan dari sudut gelap ruangan. Lalu terdengar suara itu, ketukan pelan dari pintu depan. Diikuti suara Dimas dari luar, memanggil dengan nada datar. "Buka." Sekilas terdengar normal, tapi ada yang salah. Karena Raka ingat jelas, Dimas tadi ada di ruang tamu. Perasaan tidak enak langsung muncul. Dengan ragu Raka mendekat dan mengintip dari lubang pintu. Di sana, berdiri sosok Dimas. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi bukan seperti manusia. Dan saat Raka masih mencoba memahami apa yang dia lihat, tiba-tiba suara itu muncul tepat di belakang Raka. Perlahan ia menoleh dan melihat Dimas berdiri di belakangnya. Ketukan di pintu langsung berubah, dari pelan menjadi keras, memburu. "Buka!" Gagang pintu mulai bergerak sendiri. Dimas yang berdiri di belakang Raka berbisik dengan suara gemetar. Dia udah bisa masuk. Pintu terbuka dengan sendirinya, dan sosok itu masuk. Kenapa nggak dibuka dari tadi? Dengan nada yang mencoba terdengar normal. Dimas yang asli langsung jatuh, tubuhnya gemetar hebat saat melihat dirinya sendiri. Perlahan sosok itu mendekat. Setiap langkah sosok itu disertai bunyi retakan tulang. Lalu dia berhenti, menatap kami berdua, dan berkata pelan, "Sekarang tinggal dua." Lampu tiba-tiba mati. Tanpa pikir panjang, Raka dan Dimas langsung lari keluar rumah. Tapi begitu sampai di luar, semuanya berubah. Dimas berhenti, menatap sekitar dengan panik. Ini bukan tempat kita. Dan di ujung jalan, muncul satu sosok. Lalu semakin banyak, semakin lama semakin mendekat. Saat wajah mereka mulai terlihat, jantung Raka langsung berhenti sejenak. Itu Bima dan Reza, dengan wajah kosong dan senyum lebar yang sama. Mereka berhenti beberapa meter di depan kami. Lalu secara bersamaan mereka berkata, "Ayo ikut kami." Dimas langsung menangis ketakutan sambil menggeleng mundur. Raka ingin ikut mundur, tapi kakinya terasa berat, seperti ditarik sesuatu. Saat ia melihat ke bawah, muncul tangan-tangan dingin dari bayangan menarik Raka. "Dimas!" Raka berteriak memanggil Dimas. Dimas langsung menarik Raka, berusaha sekuat tenaga, tapi Raka terus ditarik, ditelan kegelapan. Dan sebelum semuanya benar-benar hilang, Raka mendengar suara itu lagi, dekat dan berbisik. "Sekarang tinggal satu." Keesokan harinya, Dimas ditemukan sendirian di pinggir jalan, seperti orang linglung. Tatapannya kosong, mulutnya terus berulang satu kalimat yang sama. "Aku nggak sendirian, aku nggak sendirian."